Nah, kembali lagi nih teman-teman. Sekarang kita akan mulai memasak potato and rendang pie-nya. Nah, begini nih cara membuatnya. Kita akan bikin bumbu halus rendangnya terlebih dahulu. Nah, di sini aku sudah siapkan blender. Kita tinggal masukin semua bahannya aja sebenarnya. Dari bawang merahnya kita masukin langsung. Kemudian ada lengkuasnya. Kemudian ada jahe. Ada sari minang. Nah, kemudian ada ketumbar. Kita masukin semuanya jadi satu. Ada kunyit. Kemudian ada kari madras. Ada jinten. Kemudian bawang putih. Kemiri. Dan yang terakhir ada cabai merah besar. Nah, ini akan aku patahin untuk di blender. Di sini aku akan tambahin sedikit air dan juga aku akan tambahkan sedikit minyak. Nah. Oke. Sekarang kita akan blender dia sampai halus. Kita blender sampai benar-benar menjadi bumbu halus. Ya, kita bisa lihat dari baunya aja udah kecium bau rendangnya teman-teman. Belum kita masak pun tuh baunya udah bau rendang. Nah, oke. Bumbunya sudah jadi. Sekarang kita akan mulai masak, tapi sebelumnya kita akan potong-potong dulu si wortel dan juga bawang bombaynya. Nah, untuk wortelnya kita cukup potong-potong kotak-kotak kecil seperti ini. Ini kita slice dulu seperti ini. Oke, kemudian akan kita potong sekecil ini. Jadi nanti pada saat kita makan si pie rendangnya nggak cuman ada daging, tapi tetap ada sayurannya juga. Nah, setelah wortelnya sudah, kita akan potong-potong si bawang bombaynya. Kalau bawang bombaynya cukup aku chop kasar aja seperti ini. Kita belah dua. Kita lihat bukunya, jangan sampai putus. Ini chop. Nah, ini akan mempercepat mencop bawang bombay. Oke, nah bahan-bahannya sudah saya potong. Sekarang saatnya kita mulai memasak. Nah, sekarang kita akan mulai masak si rendangnya. Pertama kita matengin dulu si daging, wortel, dan juga bombaynya. Kita sudah panaskan pan-nya, baru kita masukkan minyaknya. Nggak apa-apa nih, aku pakai minyak agak sedikit banyak. Oke. Kita biarkan minyaknya panas dulu. Saat minyaknya sudah panas, baru kita masukkan si dagingnya tadi. Nah, kita masak sampai si dagingnya mulai matang. Luar biasa teman-teman. Di sini dagingnya kalau bisa pakainya yang chuck atau bagian punggung atau bahu. Jadi kita tuh butuh paling tidak ada 20% fat kalau mau membuat tumisan seperti ini. Kalau tidak, dagingnya akan dry. Oke, ya sudah terlihat seperti ini, udah mulai matang. Kita masukkan wortel dan juga bombaynya. Oke, kita masukkan bombay, masukkan wortel. Nah, di sini akan kita masak sampai ketiga bahan ini matang. Jangan lupa untuk selalu membumbui apapun yang kita masak. Biarpun hanya cuman panasin daging, panasin sayur, tetap harus kita bumbuin supaya bumbunya itu meresap ke dalam sayurannya juga.
Ini aku pakai ada chicken powder, a little bit sugar, lada putih, dan juga garam. Nah ini tenang aja teman-teman, kalau ini masaknya tuh cepet. Kenapa? Karena wortelnya juga kita potong kecil-kecil, jadi dia lebih cepat matang. Oke. Nah, wortelnya sudah matang, bombaynya sudah matang, dagingnya sudah matang. Sekarang kita sisihkan dulu untuk kita menumis bumbu rendangnya. Oke, dagingnya kita taruh sini aja dulu. Nah, sekarang kita akan mulai tumis bumbunya, tapi sebelum itu aku akan tumis dulu santannya. Kita akan tumis santannya terlebih dahulu sampai santannya itu berubah warna jadi coklat. Jadi aku mau di rasa rendang kita tuh ada rasa caramelize dari santannya itu sendiri. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih creamy lagi, lebih coconutty rasanya, bisa pakai santannya sekitar 200 ml dikali 2 aja. Tapi karena aku di sini pengen yang tetap ada rasa santan tapi yang nggak terlalu pekat dan bikin enak, aku hanya pakai 100 ml. Ya, bisa kelihatan tadi yang santannya cair, agak cair, dia udah menjadi gumpalan seperti ini. Kalau udah seperti ini, baru kita masukkan si bumbu rendang. Perlahan-lahan. Nice. Nah, oke, selagi kita panasin bumbu rendangnya, di sini aku sudah ada aromatiknya, ada serai. Kita hancurkan seperti ini. Kemudian ada daun jeruk, kita robek, dan ada daun salam. Bau rendangnya udah kecium banget teman-teman. Nah, kalau misalkan nih teman-teman pengen tahu nih, Kak, gimana sih cara kita ngelihat kalau bumbu itu sudah mateng? Karena kan kadang-kadang kan kok udah lama tapi kok kayaknya baunya masih langu ya. Nah, kalau misalkan pengen masak bumbu seperti ini, kita masak sampai minyak dan bumbunya itu split, jadi terpisah. Kalau dia belum terpisah berarti bumbu itu masih belum matang. Kalau dia sudah mulai terpisah berarti bumbunya sudah mulai matang. Nah teman-teman, kita bisa bumbunya nih, dia sudah mulai agak menggumpal, minyaknya sudah mulai keluar. Nah ini tandanya bumbunya sudah matang dan akan kita masukkan si daging, wortel, dan bombaynya. Masukkan. Waduh. Dan di sini aku ada tambahan satu bumbu lagi, serundeng. Ini yang menambahkan flavor dari rendangnya itu sendiri. Oke, nah ini nih ya, kita bisa lihat ya teman-teman, daging rendang kita. Jadi rendang tuh nggak cuman kita makan bongkahan daging, tapi kita bisa kreasiin masakan apapun. Nah sekarang kita akan bikin mashed potato-nya, karena si rendangnya ini sudah matang. Yuk aku ajarin gimana cara buat si mashed potato. Oke teman-teman, tadi si rendangnya udah selesai masak, sudah matang, sudah enak. Sekarang kita akan bikin mashed potato-nya. Untuk di atas rendangnya sebelum kita panggang. Nah ini kentangnya sudah aku rebus. Kentangnya mau direbus atau mau dikukus nggak apa-apa, sama aja. Ini kita hancur-hancurkan seperti ini. Karena aku tidak ada masher di sini, jadi aku pakai garpu. Jadi garpu itu memang lebih mempermudah kita kalau mau nge-mash kentang seperti ini.
Sudah mulai halus seperti ini. Baru kita masukkan si susu sedikit-sedikit dan juga biji pala. Nah, di sini aku akan bumbuin dia dengan chicken knot, lada putih, sedikit gula, dan juga garam. Biar si kentangnya juga tetap ada rasa. Di sini aku nggak saranin kalau kentangnya di blender ya teman-teman, atau pakai food processor. Kenapa? Kalau misalkan kalian blender atau food processor, nanti kentangnya itu akan menjadi adonan seperti lem. Karena glutennya itu udah keluar semua, sudah terikat dengan kentang-kentangnya, makanya dia langsung jadi kayak seperti lem. Oke, ini aku tetap masih ada teksturnya. Sekarang akan kita susun di Pyrex. Nah teman-teman, sekarang kita akan assemble si potato and rendang pie-nya. Kita susun seperti ini. Kalau misalkan teman-teman pengen kasih tambahan keju kayak mozzarella atau parmesan, itu juga bisa. Oke, sudah seperti ini. Ya, seperti ini. Tinggal kita tambahkan si kentangnya. Nah ini nggak apa-apa teman-teman, kalau ada minyak-minyakan yang keluar nggak apa-apa, it's okay. Nanti dia akan ngasih efek-efek garing pada si kentangnya. Oke, nah sudah. Sekarang akan kita panggang di suhu 200 derajat selama 10-15 menit saja. Nah teman-teman, ini nih potato and rendang pie kita sudah matang. Nah sekarang setelah ini kita akan bikin menu kedua kita, yaitu es timun hijau. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cooking Time, everyone can cook.